Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapa, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari 1 Tesalonika pasal kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas rahmat, kasih, dan kesetiaan yang dari-Mu dan senantiasa menopang kehidupan kami. Kami menemukan kekuatan, kami menemukan kesegaran, dan kami dibangkitkan serta dipulihkan dari seluruh kehidupan kami. Maka kebenaran firman-Mu Tuhan yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan membangunkan kami untuk terus menyerahkan kehidupan kami kepadamu, pada kuasa-Mu Tuhan, yang menyatakan mukjizat dan karya yang besar. Oleh karena itu, biarlah setiap kewaktuan kami, yang di dalamnya anugerah-Mu itu besar, kami terus percaya pada kasih dan keselamatan-Mu yang menyertai kami kini dan sepanjang masa. Ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kuduskan dan layakkan melalui kasih dan pengampunan-Mu itu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, keselamatan, dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya, dan berserah. Amin. 1 Tesalonika pasal kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini, waktu adalah anugerah. Dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, nasionalisme saya dibangkitkan. Ada perasaan haru dan merinding ketika para pengendara sepeda motor ataupun mobil berhenti di perempatan-perempatan jalan, termasuk di Yogyakarta. Dengan sikap sempurna, mereka menghormat kepada bendera merah putih. Kenapa saya merinding? Kita seperti kembali disatukan, diingatkan dan disadarkan bahwa kemerdekaan itu harus terus dirayakan. Kemerdekaan itu harus disyukuri. Kemerdekaan itu harus dipertahankan kita bersama. Bangsa ini bukan milik etnis, golongan, atau agama tertentu, tapi milik kita bersama yang mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Demikian juga, saya bangga dengan anak saya yang mengikuti upacara bendera sekalipun secara live streaming. Saat penghormatan bendera, ia pun hormat. Dan saya yakin ini dilakukan pula oleh putra-putri
cucu dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita pun ikut terlibat di dalamnya. Dan kita diingatkan pada masa-masa kita kecil dulu. Kalau peringatan ulang tahun kemerdekaan, biasanya ada lomba-lomba. 17-an gitu biasanya. Saya juga senang ketika Komisi Remaja GKJ Sarimulyo menampilkan ujian sebagai kecintaan mereka terhadap bangsa ini dan juga berdoa. Ada kesadaran spiritual yang tidak hanya berpikir bahwa ini urusan sorga kita sebagai orang percaya. Persoalan iman juga kebertanggungjawaban kita terhadap negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu terima kasih kepada Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Dan juga ungkapan-ungkapan yang lain yang diwujudkan oleh jemaat-jemaat semua, termasuk anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita bersama untuk bangkit kembali, merayakan anugerah yang Tuhan berikan atas bangsa dan negara ini. Kenapa saya harus mengungkapkan hal ini? Tentu di sisi lain saya punya keprihatinan. Ketika membaca media cetak, elektronik, dan juga informasi-informasi lainnya, sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, bukankah aparat penegak hukum telah menangkap beberapa terduga teroris? Tentu ini ada keprihatinan yang dalam. Membayangkan, jika kemudian aparat penegak hukum tidak dengan cepat dan sigap, apa yang terjadi? Bisa jadi seperti pengeboman tahun 2000 di malam Natal, atau pada peristiwa-peristiwa lain di negara ini. Saya tidak sedang memprovokasi atau kemudian menaburkan ketakutan. Tentu tidak dalam rangka itu. Tetapi menjadi amat penting apa yang kita lakukan pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk menanggapi kembali situasi kehidupan berbangsa yang ternoda atau terkoyak oleh gerakan-gerakan yang bisa merusak kebinekaan di negeri ini. Tentu kita tidak ingin mengharapkan itu, karena kita ingin negeri ini damai. Negeri ini kembali bisa bersama-sama membangun dan mewujudkan dari setiap cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Dan kita melanjutkan dengan mempertahankan itu. Kenapa ini menjadi penting pula untuk kemudian dibahas pada renungan Nafas Pagi hari ini? Karena kita juga dipanggil di dalamnya. Orang Kristen tidak hanya berorientasi, berjaga-jaga, bahwa kita akan nanti ke surga. Orientasinya hanya itu saja. Tidak. Yang disebut berjaga-jaga adalah membangunkan kesadaran kita. Bukan nanti, tetapi juga di sini. Di waktu di mana Tuhan anugerahkan kepada kita bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dengan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan tidak hanya berbicara untuk diri kita sendiri, tapi kebertanggungjawaban kita untuk melihat realitas-realitas kenyataan yang ada bersama kita dan di sekitar kita. Kesadaran yang berbicara juga bagaimana kita harus mengupayakan kehidupan itu terselenggara dengan baik dan penuh damai sejahtera. Mari kita perhatikan kembali teks 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 4 sampai dengan ke-11. Kita mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita yang sudah merdeka dengan keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita sebagai orang merdeka
dengan Tuhan menganugerahkan kemerdekaan pula untuk bangsa dan negara ini. Maka yang harus kita upayakan adalah mempertahankan keselamatan itu, kemerdekaan itu, dalam upaya-upaya yang kreatif, inovatif, dan baik. Kalau perilaku-perilaku kehidupan kita tetap gelap, bukankah itu justru merongrong keselamatan dan kemerdekaan itu sendiri? Misalkan, dalam situasi berbangsa dan bernegara ini, fanatisme kita munculkan dengan kita tidak mau bersama dengan masyarakat. Kita justru mengatai atau menilai dan menghakimi yang lain. Itu akan merusak kehidupan kita dengan tetangga. Atau bahkan dengan ayat-ayat, misalkan saja, kita seperti menyalahkan saudara sahabat berdasarkan teks karena kita merasa bahwa kita tahu. Bukankah itu tidak menyelamatkan? Ayat ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita sebagai orang-orang siang atau anak-anak terang, wajib pula menyinari kehidupan di sekitar kita. Kita berjaga-jaga tadi, berbaju sirahkan, berketopongkan iman dan kasih, dan juga keselamatan. Bukankah ada pahlawan-pahlawan yang beragama Kristen? Mereka menunjukkan kecintaan kepada Tuhan diwujudkan juga kecintaan terhadap negeri ini. Menjadi teladan untuk kita bersama. Ada Leimena, Sugio Pranoto, dan Walter Monginsidi, dan lainnya. Mereka bersama dengan umat agama lain di negeri ini berjuang. Baik itu merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak terpisahkan dengan umat agama lain di negeri ini. Justru kita harus bersatu. Karena tanggung jawab ini bukan tanggung jawab satu agama, tapi semua masyarakat negara ini. Berbaju sirahkan, berketopongkan. Kita diajak jadi pejuang-pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan atas keselamatan yang Tuhan berikan, dan kemerdekaan atas negeri ini. Kita harus berjaga-jaga. Berarti kita harus mempertahankannya sampai kapanpun dan dengan sadar. Artinya, melihat realitas. Jika ada sesuatu yang sudah mulai merongrong, kita bertanggung jawab di dalamnya. Kita harus mengisinya dan harus memulihkannya agar keselamatan dan kemerdekaan itu terus terjaga. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, waktu malam tirakatan di Kampung Sarimulyo, tanggal 16 Agustus, saya hadir karena diundang oleh pengurus RW. Menarik dan sangat terharu ketika Bapak RW yang baru memberikan sambutan dan mengatakan, Pak Pendeta Gunawan, kami berharap gereja terus membantu dan mendukung kehidupan masyarakat Sarimulyo. Sehingga apapun yang dilakukan, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di kampung, gereja tetap hadir. Demikian pula Bapak RW menyampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, jika gereja melakukan kegiatan, kiranya kita bisa mendukung dan membantu gereja. Perasaan saya senang sekali. Saya terharu. Seperti dipulihkan kembali kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa. Yang kita harus akui seringkali pula dinodai atau dikoyakkan dengan isu-isu agama yang murahan. Inilah kehidupan yang menyelamatkan. Maka saya sambut, amin dan siap. Demikian juga Ustadz Arif, yang mewakili juga dari tokoh agama Islam di Kampung Sarimulyo, berjumpa dengan saya dan bercakap sebentar. Ada niatan baik untuk kita bersama-sama
mewujudkan kehidupan dalam semangat toleransi, menghormati, dan berjuang untuk kembali bersama-sama membangun masyarakat yang damai dan menjadi berkat. Untuk itu, kiranya pula kita dipanggil. Mari kita hadirkan diri kita di tengah kehidupan bersama. Nilai ajaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, kita saksikan dengan ungkapan kebertanggungjawaban kita. Jangan pernah menyerah, sekalipun ada isu-isu ini dan itu. Hadirlah, maka jika kita melakukannya, kita berjaga-jaga dan sadar, mempertahankan kemerdekaan ini dan mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, jika kita perhatikan ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti poin pertama, keselamatan itu berbicara juga di sini. Cara mempertahankannya ya dalam upaya-upaya kita yang sadar di mana kita berada. Ketika kita hadir dan hidup di negeri ini, inilah anugerah Tuhan. Waktu di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya. Kita bersyukur di negeri ini. Maka rayakanlah itu dalam panggilan kita bersama dengan yang lain. Sehingga kita tetap aktif bermasyarakat, kita tetap memberi warna, kita tetap melakukan hal-hal yang bisa mencairkan situasi menjadi lebih baik. Sebagai penutup, tema nafas pagi hari ini, waktu adalah anugerah. Kita perhatikan kembali ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita bersyukur Tuhan terus menjaga keselamatan kita dengan kemerdekaan yang Ia berikan terhadap negeri ini. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dari Tuhan tidak berbicara nanti, tetapi juga sudah dan di sini. Untuk itu mari kita pertahankan waktunya yang adalah anugerah dengan cara-cara kita membangun bersama dengan yang lain. Untuk kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita bersama. Disebutkan, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Mari kita wujudkan dan kita menanggapi situasi-situasi kehidupan di negeri ini. Kita terus sadar, membangunkan diri, mewujudkan kecintaan negeri ini, dengan mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh keselamatan yang Ia juga nyatakan, rayakanlah. Kita tidak mau negeri ini koyak, negeri ini hancur, maka upayakanlah itu, dan mintalah kepada Dia. Kita yakin, bangsa dan negeri ini diselamatkan, kini dan sepanjang masa, oleh pertolongannya. Demikian juga, keselamatan yang dari Tuhan, memimpin dan menyertai kehidupan, serta langkah kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Engkau telah membangunkan kami dalam kesadaran berjaga-jaga, mempertahankan keselamatan dan kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena semua waktu-Mu adalah berkat dan anugerah, maka biarlah kami terus percaya pada kekuatan dan kasih-Mu yang terselenggara kini dan sepanjang masa atas kehidupan kami. Untuk itu, biarlah kami mewujud nyatakan dan kebertanggungjawaban kami untuk negeri ini, kebertanggungjawaban kami dalam iman kami kepada-Mu juga Tuhan. Untuk itu, mampukan kami dan tolonglah kami Tuhan. Kami yakin juga Engkau yang mengerti dengan segala pergulatan, pergumulan, harapan, kesusahan, penderitaan kami. Engkau hadir, Engkau memelihara, dan Engkau memulihkan. Dan melalui kemurahan-Mu, Engkau menyatakan berkat kepada kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja, tolonglah kami. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan Engkau terus Tuhan hadir,
menyatukan kami dalam persekutuan di dalam kasih dan damai-Mu itu. Berkati juga bangsa dan negara kami yang telah merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Mampukan kami untuk terus mempertahankan kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Bila kami terus bersatu dengan masyarakat lainnya tanpa terpisah dan berjarak, oleh karena keberbedaan apapun itu, kami tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kami saling menghormati dan membangun, mewujudkan kemerdekaan-kemerdekaan di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.